persoalan dengan hasil pemilu kemarin, tingkat legitimasi rendah. Nah, kalau tingkat legitimasi rendah, bagaimana membangun legitimasi itu? Apakah nantinya dengan kebijakan-kebijakan yang positif atau yang optimis, selalu bicara kebijakan tentang deliberatif demokrasi? Apakah nanti kebijakan-kebijakan dari menteri ini akan memberikan apa yang menjadi tuntutan? Kalau tidak, ya sudah, kita nggak bisa. Untuk memberantas kemiskinan, keadilan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi 8%. Yang tidak kalah pentingnya yaitu ada dua hal, menggarisbawahi swasembada pangan dan swasembada energi. Kalau kita lihat poin ini sangat banyak. Pertanyaannya adalah apakah mampu dalam 5 tahun ini semua poin itu dapat dicapai? Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa paradoks untuk agar bisa dilihat sebagai warning apa saja yang kemungkinan besar ini akan menjadi janji-janji kosong seperti 2014 janji Jokowi yang akhirnya tidak terbukti sama sekali. Sepertinya campur tangan Jokowi ini sangat kuat di penentuan kabinet. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ya, apakah ini kabinet sementara atau bisa juga ini akan menjadi permanen. Tetapi permasalahan dengan susunan kabinet ini berarti ada kabinet-kabinet baru, kabinet-kabinet yang dimekarkan. Tapi undang-undang APBN-nya sudah disahkan pada akhir tahun yang sekarang ini, pada Oktober untuk 2025. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu saja secara politik kalau kita yakin bahwa inilah hasil demokrasi pemilu kemarin, persoalannya masih hasil pemilu yang diputuskan oleh KPU, Bawaslu dan MK itu pada dasarnya tidak menghilangkan kecurangan yang ada. Dia memang diputuskan kemenangannya tapi tidak menghilangkan kecurangan yang ada. Pada saat yang sama, politik di Indonesia yang sebetulnya dulu kita adalah orang-orang yang ikut turun ke jalan di 98, tapi ini kadang-kadang yang anak muda 98 mereka merasa berhasil pada saat 98. Untuk diketahui, gerakan-gerakan mahasiswa itu sejak 74 itu sudah mau nurunin Soeharto. Saya sendiri masuk menjadi mahasiswa 79 itu juga kita sudah ikut gerakan nurunin Soeharto, tapi berhasil 20 tahun kemudian. Nanti lesson learn-nya apa? Tapi amanah reformasi waktu itu adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kalau kita lihat kemarin, hari ini hasilnya di DPR itu ada 138 anggota DPR, 53 adalah anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan-ponakan pejabat, 7 lagi kakak adik pejabat, 11-nya adalah kekerabatan lainnya. Nah, pada saat saya ditanya seperti itu, jawaban saya, ya mereka kan cuma nyontek. Presidennya juga, anaknya juga dijadikan wali kota, mantunya wali kota, ketua partai, dan kemudian wakil presiden. Jadi leadership menjadi sangat penting. Menuju 20 Oktober, sebetulnya kita punya banyak masalah. Dari yang tadi disebutkan Fufalah, kemudian FTA sendiri dibubarkan, jadi bagaimana civil and political liberties, isu-isu utang luar negeri dan sebagainya tadi, warisan rezim sebelumnya 10 tahun sebelumnya itu sudah akan menjadi beban dari
rezim hari ini. Kondisi bangsa yang terbelah, Islamofobia, agamafobia. Saya tambahkan tidak hanya cuma Islamofobia tapi agamafobia. Jadi kerusakan dari sebelum 20 Oktober itu sebetulnya sudah berada di semua lini yang ada di kita. Kedaulatan politik, kedaulatan budaya, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, ya, sudah dijual murah dengan harga murah kepada asing dan asing. Tapi intinya adalah produk demokrasi sebelumnya itu adalah semua regulasinya mengarah kepada industri kapitalisme, liberalisme, kapitalisme, materialisme yang seperti itu. Pada saat pidato tanggal 20 Oktobernya, pidato luar biasa. Banyak emak-emak yang kemudian telepon saya, aduh Ibu Husnul, saya menangis mendengarkan. Sabar Bu, besok kita melihat, gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam melihat pidatonya, sebenarnya itu pidato-pidato lama juga. Seperti itu memang. Prabowo memang luar biasa di dalam konteks itu. Ya beda lah dengan yang rezim 10 tahun sebelumnya. Komunikasi politiknya nggak jelas gitu kan di dalam konteks itu. Isu kebodohan, isu kemiskinan dan seterusnya yang dipidatokan. Tapi saya berpikir bagaimana saya bisa optimis. Saya biasanya jawabnya cuma begini, coba cek aja besok. Apa bu ceknya? Judul bukunya. Apa bu judul bukunya? Paradoks Indonesia. Apakah hari berikutnya terjadi paradoks Indonesia? Nah, baru kemudian kita tahu sehari sesudahnya ternyata paling tidak bukan kemudian kita di dalam konteks optimisme tinggi, tapi memang terjadi rekrutmennya paradoks Indonesia. Apa itu? Bagi saya Indonesia, nanti Bu Nur Hayati bisa bicara, kekuatan poros Jakarta Beijing masih sangat kuat di dalam kabinet kita. Tapi juga ada keseimbangan kekuatan poros Jakarta Washington, Sri Mulyani dan beberapa teknokrat yang ada. Tapi kita pernah punya sejarah politik, kabinet 100 itu menteri itu gagal. Ini lebih dari 100 menteri. Koordinasinya bagaimana? Nah, ini juga luar biasa di dalam konteks kalau kita melihat simbol poros Jakarta Beijing dan simbol poros Jakarta Washington masih sangat kuat, ya. Jadi arah kemana? Nggak panjang-panjang aja, arahnya kemana? Jangan sampai nanti arahnya seperti lagu dangdut, lagu-lagu. Kalau saya lagu dangdut juga. Apa? Lagunya apa? Siapa itu namanya? Ayu Ting Ting yang alamat palsu kayak gitu kan? Pada saat saya kok kayak lagu dangdut alamat palsu, lu Bu, jadi semuanya ini palsu ya, itu yang diangkat-angkat loh ya. Itu urusan lain lagi. Kita kembali kepada konstitusi. Tujuan negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan, mensejahterakan dan ikut di dalam ketertiban dunia. Kalau di dalam konteks kita demokrasinya kemana? Apakah bisa nanti dengan kondisi poros Jakarta Beijing, poros Jakarta Washingtonnya sangat kuat? Posisi PS di mana? Posisi Prabowo bagaimana? Pancasilanya di mana? Gitu ya. Kenapa? Kalau tadi dikatakan yang diundang untuk menjelaskan geopolitik ini kira-kira Pancasilais atau tidak? Faham dengan posisi Indonesia di dalam konteks geopolitiknya atau tidak? Nah, ini juga menjadi persoalan. Sebetulnya tanya aja di SKSG sekolahnya si Bahlil itu tadi itu ya. Itu juga bisa itu kayaknya geopolitiknya di situ gitu. Nah, jadi balik lagi kita akan membangun trust. Persoalan dengan hasil pemilu kemarin, tingkat legitimasi rendah. Nah, kalau tingkat legitimasi rendah, bagaimana membangun legitimasi itu? Apakah nantinya dengan kebijakan-kebijakan yang positif atau yang optimis, selalu bicara kebijakan tentang deliberatif demokrasi? Apakah nanti kebijakan-kebijakan dari menteri ini akan memberikan apa yang menjadi tuntutan? Kalau tidak, ya sudah, kita nggak bisa. Terakhir, PS-nya bisa cuci tangan nggak terhadap semua kekuatan rezim yang lalu dan kekuatan poros Jakarta Beijing? Itu satu, cuci tangan kata Mulyadi. Yang kedua apa? Apakah dia bisa cuci darah dari masa lalu gross human right violation yang kemudian diangkat dan saudara kita Yusril langsung
defensif terhadap itu. Sampai hari ini kalau saya lihat belum ada kekuatan negara barat yang kemudian secara membela kayak gitu ya, atau komitmen terhadap rezim yang akan datang. Mudah-mudahan tadi sebetulnya agenda yang disampaikan tidak hanya pada level FTA, tapi sebetulnya dalam negeri juga, isu global security, isu environment, ekstraktivisme resources, sumber daya alam yang sudah dikeruk, dan isu human solidarity, tapi di dalam konteks ini ditambahkan. Remedinya apa? Menurut saya selalu pendidikan. Tapi pendidikan ternyata kita hari ini juga dirusak oleh para pejabat-pejabat. Jadi bagaimana? Alhamdulillah kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Selama kita punya iman, takwa, selama kita punya belief, selama kita punya Allah, terus berjuang, hasil la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan berguna. Jangan ada yang pesimis di negara Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pidato Prabowo ini memang banyak menggarisbawahi mengenai permasalahan ekonomi karena permasalahan ekonomi adalah salah satu yang menjadi tonggak atau hasil dari pemerintahan ini. Jadi ada beberapa catatan di sini, yaitu Prabowo sendiri menyebutkan mengenai kemiskinan, bagaimana memberantas kemiskinan, lalu kemudian memberantas korupsi yang menyebabkan kemiskinan itu. Dan untuk itu diperlukan penegakan hukum ya yang berkeadilan. Dan secara ekonomi, untuk memberantas kemiskinan, keadilan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi 8%. Yang tidak kalah pentingnya yaitu ada dua hal, menggarisbawahi swasembada pangan dan swasembada energi. Kalau kita lihat poin ini sangat banyak. Pertanyaannya adalah apakah mampu dalam 5 tahun ini semua poin itu dapat dicapai. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa paradoks untuk agar bisa dilihat sebagai warning apa saja yang kemungkinan besar ini akan menjadi janji-janji kosong seperti 2014 janji Jokowi yang akhirnya tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau kita lihat pemberantasan kemiskinan, tapi 1 Januari yang akan datang akan terjadi kenaikan PPN. PPN dari 11% menjadi 12%. Sedangkan daya beli sekarang lagi turun. Kenaikan 11% menjadi 12% itu bukan kenaikan orang melihatnya 1% dari ekonomi. Tetapi kenaikan itu dari sudut pengeluaran yaitu naik 9%. Dari 10% menjadi 11%, kenaikannya kalau dulu kita beli barang 1 juta, bayar PPN-nya 100.000, sekarang menjadi 110.000. Nah sekarang lalu 1 Januari yang akan datang menjadi 120.000. Dan daya beli ini akan tersorot akan terbebani sekali. Dan kita lihat begitu harga PPN naik pada 3 September pada 1 April 2022, maka tingkat kemiskinan dari April sampai dengan September itu naik tingkat kemiskinan. Nah, jadi kenaikan PPN ini karena dari yang kelompok bawah itu sangat terbebani, itu akan berkorelasi positif dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Lalu tim Prabowo itu waktu mengatakan akan mengevaluasi kemungkinan PPN ini tidak naik. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang tim Prabowo ini tidak memahami, bahwa 12% ini tidak bisa kenaikan PPN 11% menjadi 12%, tidak bisa dibatalkan dengan keputusan presiden karena ini undang-undang dan harus dibatalkan dengan undang-undang lagi. Dan apakah sempat bahwa 1 Januari membuat undang-undang untuk membatalkan PPN ini? Nah, ini sangat mustahil gitu. Jadi 1 Januari akan naik dan itu terbebani. Dan kemudian pemberantasan korupsi. Kita lihat bagaimana mau memberantas korupsi kalau kita lihat susunan kabinetnya dan terindikasi banyak orang-orang bermasalah di situ. Nah, di sini kita lihat bahwa sepertinya campur tangan Jokowi ini sangat
kuat di penentuan ini, di penentuan kabinet. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ya apakah ini kabinet sementara, lalu Rocky Gerung juga mengatakan bahwa dalam 2-3 minggu ini akan terjadi reshuffle, atau bisa juga ini akan menjadi permanen. Tetapi permasalahan dengan susunan kabinet ini berarti ada kabinet-kabinet baru, kabinet-kabinet yang dimekarkan. Tapi undang-undang APBN-nya sudah disahkan pada akhir tahun yang sekarang ini, pada Oktober untuk 2025. Artinya kabinet di 2025 yang sekian menteri ini tidak akan berjalan karena mereka tidak ada anggarannya. Karena kalau dia mau mendapatkan anggaran itu, maka undang-undang APBN-nya harus dirubah, karena APBN itu terinci dari unit organisasi, fungsi, program, dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kementerian yang nanti tidak ada anggaran, atau dia harus numpang di kementerian yang lain, dan itu sampai undang-undang APBN itu dirubah. Jadi kita ingat bahwa pada saat itu ada ketua otorita dan wakil otorita atau semua jajarannya itu tidak dibayar ya gajinya. Karena apa? Bukannya karena pemerintah tidak ada uang. Pada saat itu diisukannya ya ini APBN kita sudah tidak ada uang dan sebagainya. Bukan itu. Karena itu tidak ada anggarannya. Kalau itu dikeluarkan anggaran untuk kepala IKN, ketua otorita IKN dan sebagainya, maka itu akan menjadi penyimpangan APBN, akan menjadi delik korupsi gitu. Nah itulah, jadi di sini ini beberapa kementerian ini tidak akan berjalan. Nah di lain pihak beberapa kementerian yang seharusnya menangani itu juga tidak berjalan. Ini akan menjadi masalah di dalam kabinet kita. Misalnya saja koperasi, dulu kita ada Kementerian Koperasi dan UMKM, sekarang dipecah Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Undangan APBN-nya bagaimana anggarannya? Kalau ini tidak ada anggaran, maka ini akan terbengkalai. Jadi koperasinya terbengkalai, UMKM-nya juga terbengkalai gitu, karena tidak ada anggarannya. Dan ini potensi yang sangat serius sekali. Jadi semoga bahwa undang-undang APBN ini harus diajukan secepatnya menurut kementerian yang ada, yang sudah berubah itu. Penegakan hukum, ya penegakan hukum ini banyak sekali, bahwa ya salah satunya katanya IKN akan lanjut, tetapi IKN sendiri adalah bermasalah hukum gitu. Dan banyak sekali penegakan hukum ini belum berjalan secara berkeadilan, dan orang-orang yang ada di situ itu masih menjabat. Seperti misalnya kartu prakerja. Kartu prakerja itu tahun 2020 anggarannya 20 triliun terrealisasi. Tetapi kartu prakerja ini terindikasi sudah melanggar undang-undang karena ditentukan hanya berdasarkan Perpres dan tidak ada anggaran di dalam APBN. APBN-nya dibuat berdasarkan Perpres lagi gitu. Jadi dua Perpres ini adalah bermasalah untuk mengeluarkan uang kartu prakerja 20 triliun. Nah, ini bagaimana? Jadi ini semua termasuk ganjalan, dan kementerian itu masih ada di situ. Pada saat itu adalah Kementerian Perekonomian yang menangani ini kartu prakerja. Jadi banyak sekali masalah yang jadi penegakan hukum ini bukan hanya ke depan, tetapi juga bagaimana penegakan hukum yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan hukum yang di belakang ini harus ditegakkan juga gitu. Nah ini menjadi PR terbesar penegakan hukum bagi pemerintahan Prabowo. Pertumbuhan ekonomi 8%. Ya tadi juga sudah disinggung oleh Rocky Gerung. Ya bagaimana bisa 8%? Hilirisasi yang mana? Ya kalau kita lihat bahwa kita punya ini industri ini semua sudah kalah bersaing. Industri baja saja dengan infrastruktur pembangunan infrastruktur yang begitu besar, tetapi kita punya Krakatau Steel sangat ya malah rugi ya di situ. Jadi kalah bersaing sama import steel baja dari China itu naik sekian puluh %. Jadi ini tidak bisa diandalkan
untuk daya saing itu. Jadi mau hilirisasi apa? Kalau di hulunya sendiri kita sudah kalah bersaing. Environmental ethics. Jadi kalau kita bilang ini mengenai pemberian nikel, izin-izin dan sebagainya ditambang yang tadi diindikasikan ada KKN, kolusi, nepotisme, dan ini juga didiamkan. Nah ini masalahnya. Jadi di sini adalah pelanggaran-pelanggaran kartel, monopoli, dan ini dibiarkan. Jadi yang tadi pelanggaran itu bukan hanya pelanggaran di dalam etik, di dalam pemberian konsesi, tetapi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah ini yang lebih serius daripada environmentally ethics tadi gitu. Dan itu dibiarkan. Nah kembali kepada pertumbuhan 8%, hilirisasi ini ya cuman satu kita dengar bahwa ini adalah hilirisasi. Hilirisasi yang apa? Garment sudah semakin terburuk. Sritex sekarang ini sudah dinyatakan pilot. Nah begitu Sritex pilot, ini ada isu untuk bailout. Nah kita tahu ini akan melanggar undang-undang keuangan negara. Karena apa? Karena pemerintah atau negara tidak boleh mencampuri keuangan dari swasta, dari perusahaan. Dan ini mau di bailout dengan apa? Mekanismenya. Nah, di sini adalah pelanggaran ke undang-undang keuangan negara. Sritex ini sudah dipilotkan pada waktu zaman masih Presiden Jokowi. Tetapi kemudian sekarang ini itu waktu di bailout dicicil menjadi 12 tahun dan ternyata gagal bayar lagi dan karena itu langsung bisa dipilotkan. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa pemerintah bisa bailout Sritex. Pemerintah mau bailout BUMN saja harus approval dari DPR. Harus ada penyertaan modal negara dari DPR. Jadi bagaimana pemerintah bisa memberikan talangan atau bailout atau apapun itu kepada swasta? Itu sudah tidak dimungkinkan. Tetapi suara-suara itu ada gitu dan itu disuarakan oleh pemerintah gitu. Nah ini paradoksnya. Ya swasembada energi. Swasembada energi ini saya khawatir hanya bicara saja karena faktanya ini agak terlalu sulit. Kita mau pakai apa? Mau pakai dari biodegradable dari Dari sawit atau katanya singkong dan sebagainya. Itu prosesnya itu akan lebih mahal dari fosil. Pertama. Siapa yang harus menanggung itu? Berarti kita harus menanggung subsidi lagi. Apakah pemerintah mampu? Apa pemerintah berkomitmen untuk memberikan subsidi itu? Yang paling bagus tentu saja bahwa bioenergi itu mau bioetanol atau biodiesel itu disubstitusi sebetulnya kalau di luar negeri di negara Eropa, Amerika yaitu memakai tenaga angin atau solar ya, itu yang benar-benar continue. Tetapi di sini adalah terlalu mahal sekali. Sekali lagi, apakah pemerintah bisa memberikan subsidi dan siapa yang akan menginvestasi di situ? Apakah BUMN, apakah swasta? Dan kalau swasta, apakah akan ditanggung 100%, dibeli 100% oleh pemerintah dan sebagainya? Dan kita tahu bahwa APBN kita saat ini adalah tidak mampu untuk menyerap subsidi itu. Sedangkan kalau kita lihat bahwa kebijakan dari presiden ini yang akan datang juga dalam 5 tahun yang akan datang, ini akan mengurangi subsidi. Dan ini adalah paradoks dari pemberantasan kemiskinan itu. Mengurangi subsidi juga akan bertolak belakang dengan swasembada tadi, swasembada pangan atau swasembada energi. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya di sini adalah bahwa masih banyak PR yang harus dikerjakan agar ini semua bisa terrealisasi dan mungkin FDA, Forum Tanah Air ini bisa memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pemerintahan yang akan datang. Terima kasih.